Fungsi f dirumuskan dengan fx itu sama dengan x pangkat 3 ditambahkan dengan 3x kuadrat dikurangkan dengan 9x dikurangkan dengan 1 naik dalam interval titik-titik. Jadi kita perlu mencari interval x berapakah yang akan membuat fungsi fx itu naik. Nah, misalkan fungsi fx itu adalah sebagai berikut. Ya, misalkan sebagai berikut. Nah, maka di sini fungsi fx akan naik. Ya, pada interval dari sini sampai dengan sini misalnya. Lalu pada saat titik di sini fungsinya akan stasioner, ya, tidak naik maupun tidak turun. Lalu pada saat di sini setelah melewati titik stasionernya, maka fungsinya akan menurun. Ini akan turun. Ini akan naik. Ya. Lalu di sini yang disebut sebagai titik stasioner. Nah, sama halnya juga di sini. Ini yang disebut dengan titik stasioner. Dan di sini fungsinya akan naik kembali. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah interval berapakah fungsi tersebut naik. Ya. Jadi kita perlu mencari nilai x berapakah fungsi interval tersebut adalah naik. Tentu saja ini adalah sumbu x, ya. X berapakah fungsi tersebut akan naik dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mengetahui bahwa fungsi tersebut naik atau turun? Tentu saja kita dapat gunakan garis singgung yang menyinggung kurva fx. Nah, pada saat fungsi tersebut naik, maka garis singgungnya, misalkan ini merupakan garis singgungnya, akan memiliki gradien positif. Ya, pada saat naik akan memiliki gradien positif. Pada saat turun, misalkan pada saat turun di sini, gradien garis singgung yang menyinggung kurva tersebut akan bernilai negatif, ya, gradiennya akan bernilai negatif dan sebaliknya. Pada saat kurva tersebut tidak naik maupun tidak turun, maka gradien garis yang menyinggungnya itu adalah 0. Nah, maka tentu saja untuk mencari fungsi tersebut naik ataupun turun, kita dapat menggunakan bantuan gradien garis singgung yang menyinggung fungsi fx. Lalu kita juga ketahui bahwa untuk mencari gradien garis singgung, kita dapat gunakan turunan dari fungsi f. Ya, karena turunan dari fungsi f ini merupakan persamaan gradien garis yang menyinggung kurva fx. Nah, maka ini akan sama dengan turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Lalu turunan dari positif 3x pangkat 2 itu adalah 3 dikalikan 2 adalah 6. X pangkat 2 dikurang 1 adalah x. Lalu negatif 9x jika kita turunkan adalah negatif 9. Nah, maka ini adalah persamaan gradien garis yang menyinggung fungsi fx. Nah, sekarang mari kita cari titik stasionernya dahulu. Titik stasioner itu adalah titik di mana garis yang menyinggung titik tersebut memiliki gradien 0. Nah, maka gradiennya adalah 0, itu akan sama dengan 3x kuadrat ditambahkan 6x dikurangkan 9. Maka mari kita faktorkan 3-nya dahulu. Di mana ada 3. Lalu di sini adalah, mari kita faktorkan dengan 3 dahulu, ya. Adalah x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 3. Di mana itu sama dengan 0. Lalu mari kita faktorkan x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 3. Di mana ini adalah 3 x dengan x. Jadi kita perlu mencari dua buah bilangan jika dikalikan adalah negatif 3, jika dijumlahkan adalah positif 2. Maka kedua buah bilangan tersebut adalah positif 3 dengan negatif 1. Ya, positif 3 dengan negatif 1. Maka ini adalah positif 3 dengan negatif 1. Nah, maka pembuat nolnya itu akan sama dengan x tambah 3 sama dengan 0. Maka x itu sama dengan negatif 3 atau x kurang 1 sama dengan 0, di mana x itu sama dengan 1. Nah, maka kita telah mengetahui bahwa pada saat x sama dengan negatif 3, ya, pada saat x sama dengan negatif 3, maka kurva tersebut tidaklah naik maupun tidaklah turun. Pada saat x sama dengan 1, kurva tersebut tidaklah naik maupun tidaklah turun, di mana ini merupakan absis dari titik stasionernya. Ya, absis atau koordinat x dari titik stasionernya. Nah, maka mari kita gambarkan garis bilangan.
untuk turunan fungsi f. Ya, untuk turunan fungsi f. Di mana kita ketahui bahwa pada saat S sama dengan negatif 3 dan S sama dengan 1, kurva tersebut tidaklah naik maupun turun. Nah, setelah itu marilah kita cari tanda pada garis bilangan tersebut. Di mana ini adalah fungsi kuadrat. 3S kuadrat ditambahkan dengan 6S dikurangkan dengan 9. Nah, terdapat dua cara untuk menentukan tandanya ya, positif ataupun negatif. Yang pertama adalah dengan menggunakan titik uji. Misalkan mari kita uji dengan negatif 5. Kita masukkan ke dalam fungsi turunan f, di mana ini akan menghasilkan nilai positif tentunya. Dan di sini adalah negatif, dan di sini adalah positif. Ya, tentu saja kalian dapat menguji negatif 5 dikuadratkan akan menjadi positif 25 dikalikan dengan 3 ditambahkan dengan 6 dikalikan negatif 5 dikurang 9, di mana itu akan menghasilkan nilai positif. Ataupun dengan cara berikut, di mana cara cepat adalah untuk fungsi kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Pada saat A lebih besar dari 0, maka kurvanya akan membuka. Pada saat A lebih kecil dari 0, kurvanya akan menutup atau membuka ke bawah. Ini adalah membuka ke atas. Pada saat membuka ke atas, maka tanda garis bilangannya itu adalah positif, negatif, positif ya. Positif, negatif, positif. Di sini adalah negatif, positif, negatif tentunya. Ya, dan sebaliknya. Nah, maka di sini yang perlu kita cari itu adalah fungsi naik. Ya, kita perlu mencari naik pada interval berapa. Pada saat naik itu artinya adalah gradiennya bernilai positif. Ya, pada saat fungsi tersebut naik, maka gradien yang menyinggung kurva tersebut akan memiliki nilai positif. Nah, pada saat berapakah gradiennya bernilai positif? Yaitu pada saat X lebih kecil dari negatif 3 ataupun X lebih besar dari 1. Nah, maka di interval ini, X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1, kurva tersebut akan naik. Ya. Kurva tersebut akan naik atau fungsi tersebut akan naik. Maka mari kita cari jawabannya. X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1. Nah, maka jawabannya adalah A. Lebih kecil dari negatif 3 atau lebih besar dari 1.